Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala a'immatil huda wa huwa rasulullahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat nikmat serta taufiknya jualah kita dapat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla bersama-sama menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu tersebut akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk dari penduduknya. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Taib, kembali kita membaca atau mengkaji Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, atau nama masyhur beliau, nama yang terkenal dari beliau adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwatunal kiram, adakhalanallahul jannah. Mu'alif kembali pada hadis yang ke-9, masih di dalam bab tawakul dan yakin, ketawakalan dan keyakinan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala ya'ni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Azza wa Jalla petunjuk serta kecukupan serta pemeliharaan. Hadis ini, sebab hadis ini atau hubungan hadis ini dengan bab yakin dan tawakal adalah hadis ini menceritakan tentang manfaat seseorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang tersebut bertawakal ketika dia keluar dari rumahnya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya kenikmatan yang begitu luas, yaitu dipelihara, kemudian diberi petunjuk, diberi kecukupan, serta dijauhkan dari syaitan. Jadi kenapa Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di dalam bab tawakal dan yakin? Karena di sana ada manfaat. Apabila seorang bertawakal, maka seseorang tersebut akan mendapat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik, nama beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di kota Yathrib. Yathrib adalah nama lain dari kota Madinah. Jadi Madinah itu banyak namanya. Salah satunya adalah Yathrib, kemudian Tuba dan yang lain-lain. Jadi Imam Anas bin Malik ini
dilahirkan di kota Madinah pada saat 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Dan beliau wafat di Basrah pada tahun 90 Hijriah. Dan di antara keutamaan beliau adalah salah seorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keturunan yang banyak serta harta yang banyak. Begitu juga orang yang dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla umurnya. Kenapa demikian? Karena Anas bin Malik ketika beliau waktu kecil, ibunya Ummu Sulaim mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, doakanlah kepada Allah untuk anak ini. Kemudian Rasul mendoakan si Anas kecil ini dengan mengatakan Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitah. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah kepadanya harta yang banyak serta keturunan yang banyak, dan berkahilah apa-apa yang telah engkau berikan kepadanya. Di sini bijaksananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang mendoakan temannya atau sahabatnya kekayaan serta banyak keturunan, akan tetapi tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada manfaatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan doa plus, yaitu semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla apa-apa yang telah diberikan kepadamu wahai Anas bin Malik. Makanya harta beliau banyak sekali. Di antara berkah harta beliau bahwasanya diriwayatkan beliau mempunyai selahan atau kebun kurma yang dimana dalam setahun kebun kurma tersebut panen dalam 2 kali. Dan ini adalah di luar daripada kebiasaan, karena kurma itu panennya cuma 1 tahun dalam sekali. Akan tetapi kebunnya Anas bin Malik 1 tahun 2 kali panen. Inilah diantara dikabulkannya doa Nabi Muhammad SAW, yaitu diberikan berkah kepada hartanya. Begitu juga kepada anaknya. Beliau diceritakan bahwasanya beliau memiliki anak sampai 100. Tapi wallahu alam istrinya berapa. Yang penting beliau memiliki anak yang banyak serta diberkahi. Dan tanda berkah kepada anaknya Anas bin Malik adalah banyak diantara anak-anak Anas bin Malik yaitu penghafal hadis, periwayat hadis. Sebagaimana juga keutamaan dari seorang bapaknya. Yang kedua adalah beliau termasuk salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang diriwayatkan beliau dari Nabi Muhammad SAW adalah 2286 hadis. Kenapa demikian? Karena beliau sering berteman kepada orang soleh, sering menemani Nabi SAW, dan beliau juga adalah pembantunya Nabi SAW kemanapun dan di kapanpun. Makanya kalau ada apa-apa, Nabi SAW berkata, kemudian dia ikuti, dia amalkan. Karena berteman dengan orang soleh, orang tersebut akan menjadi soleh juga. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bersabda, almar'u ala dini khalili, seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh Anas bin Malik, yang ketiga adalah beliau adalah orang yang paling bagus sholatnya. Hal ini dikatakan oleh sebagian para sahabat dan juga para tabi'in. Berarti beliau adalah orang yang benar-benar bagus sholatnya. Tidak cuma dikatakan 1 atau 2 orang, kan, tetapi banyak. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh perawi hadis juga yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, ma ra'aitu ahadan asbaha bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat seorang pun yang dia sangat persis, sangat mirip dengan sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melainkan adalah anaknya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah mamanya atau ibunya Anas bin Malik. Kemudian juga dari kalangan tabi'in mengatakan bahwasanya tidaklah karena Anas bin Malik ahsanun nasi sholatan fil hadar was safar. Kata Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan bahwasanya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang yang paling bagus sholatnya
dalam keadaan dia tidak bersafar atau melainkan dia ataupun dalam keadaan dia bersafar. Maka perkara sholat adalah perkara yang agung. Tidaklah seseorang mulia kecuali dengan sholat, karena sholat tersebut adalah amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, awalu ma yuhasab yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab, pertama kali pada hari kiamat adalah amalan sholat. Maka apabila amalan tersebut sholat, amalan tersebut sama persis seperti Nabi SAW, apalagi dengan amalan yang lainnya, pastilah amalan yang lainnya juga bagus. Sebagaimana dikatakan juga oleh Ustadzuna Ahmad hafizahullah, bahwasanya kata beliau, kalaunya sholatnya itu bagus, terjaga, maka amalan-amalan yang lainnya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya akan bagus. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik, yaitu orang yang paling bagus dalam sholat, sebagaimana seperti Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau dikatakan orang yang paling bagus sholatnya di kalangan sahabat. Demikianlah dari keutamaan-keutamaan dari Anas bin Malik, walaupun masih banyak lagi. Taib, kita lanjut ke dalam hadisnya. Nabi Muhammad SAW di sini menganjurkan, memberikan kita doa atau kalimat yang sangat agung, sangat tinggi, yang dimana apabila kita membacanya ketika kita keluar dari rumah, membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari 4 aspek, akan menjaga kita dari 4 aspek. Yang pertama, kita diberi petunjuk apabila keluar rumah, dan ini tidak ada yang seseorang pun yang dapat memberikan petunjuk kecuali Allah Azza wa Jalla. Apabila kita keluar rumah tidak membaca seperti ini, maka bisa jadi kita tidak diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla ke jalan yang benar. Kemudian apabila juga membaca doa ini, maka kita akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dipelihara serta dijauhkan dari syaitan. Maka orang yang mengatakan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ketika dia keluar dari rumah, maka orang tersebut akan selamat, akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bagaimana? Misalkan di dunia dia dipelihara atau dijaga dari berbagai macam hal-hal yang tidak bagus baginya, misalkan dari anjing liar, dari ular yang berbisa, dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah, dengan izin Allah, Allah akan memberikan kepada kita perlindungan, akan memberikan kepada kita petunjuk, akan menjauhkan dari kita syaitan. Maka apabila kita keluar rumah, bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Di antara faedah yang dapat kita ambil atau manfaat yang dapat kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah doa adalah tanda ketawakalan seseorang. Doa adalah tanda ketawakalan seseorang. Kenapa doa dikatakan termasuk dari ketawakalan seseorang? Karena doa kita hanya meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana termasuk dari arti tawakal adalah penyerahan diri kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Maka apabila seseorang tersebut bertawakal atau dikatakan orang yang bertawakal, maka dia haruslah berdoa. Apabila orang tersebut berdoa kepada Allah sebelum melakukan segala hal, maka orang tersebut bertawakal karena dia menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, dan celakalah bagi orang yang tidak pernah berdoa, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan juga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang sombong. Allah Azza wa Jalla berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang enggan untuk beribadah kepadaku, beribadah macam termasuk doa. Doa adalah ibadah sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW.
Dan barang siapa yang dia sombong atau enggan beribadah kepadaku, salah satunya adalah dengan berdoa, maka dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Maka orang yang bertawakal adalah orang yang berdoa. Makanya dikatakan doa dan juga ikhtiar, yaitu adalah rukun dari tawakal. Berserah diri kepada Allah dengan berdoa, kemudian melakukan sebab. Kemudian berdoa. Kemudian diantara manfaat yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah seyogianya, sepantasnya bagi seseorang apabila ingin terhindar dari segala macam keburukan yang ada di luar rumahnya, maka apabila dia ingin keluar rumah mengatakan doa tersebut, Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah baik dari segi dunia maupun akhiratnya terjaga dari segala macam kemudaratan. Hadza ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.